Hai Demers, kali ini bersama dengan saya Diana Kasendi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai table manner. Tentu yang pertama harus kita ketahui adalah apa itu table manner. Table manner adalah etiket dasar ketika kita sedang berada di meja makan. Seperti cara kita menyantap makanan, bagaimana kita memegang sendok garpu, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Kemudian ketika kita mendengar kata table manner, maka akan muncul pertanyaan, mengapa kita membutuhkan table manner? Penting nggak sih table manner itu? Jawabannya adalah tentu kita membutuhkan table manner. Untuk apa sih table manner itu? Ya untuk kebaikan diri kita sendiri, agar kita bisa merasakan nyaman ketika kita sedang makan bersama. Kemudian agar kita juga dapat menempatkan orang lain saat makan dengan santai, namun penuh dengan sopan santun. Jadi intinya adalah bagaimana kita dapat menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar kita, terutama ketika kita sedang di meja makan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sitting down at the table atau duduk di kursi. Jika kita baru saja tiba di meja, hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah telepon ke mode silent dan menyimpannya. Kemudian hal lain yang harus dilakukan adalah memastikan menunggu semua orang berkumpul di sekitar meja. Untuk para pria ini penting. Biasanya para pria duduk setelah wanitanya duduk duluan. Untuk lebih sopannya lagi, biasanya yang laki-laki membantu yang wanita mendorongkan kursinya ke belakang sedikit agar yang wanitanya bisa duduk. Setelah semuanya settle, barulah kita mulai duduk. Begitu Anda duduk, jangan bersandar, juga jangan membungkuk. Posisikan bahu Anda ke belakang, luruskan punggung dan duduklah dengan tegak. Kemudian, penting sekali untuk tidak meletakkan tangan dan siku di atas meja. Karena itu tidak sopan ya teman-teman. Anda sebaiknya meletakkan tangan Anda di pangkuan ketika Anda sedang tidak memegang alat makan. Bagian yang kedua yaitu, bagaimana dengan tas bawaan Anda? Letakkan tas Anda pada kursi khusus yang telah disediakan untuk meletakkan tas. Jika tidak disediakan, maka gantungkan tas Anda menggunakan gantungan tas. Alternatif lain adalah Anda bisa meletakkan tas Anda di kursi kosong sebelah Anda. Anda juga dapat meletakkan tas Anda di belakang punggung Anda. Namun hal ini sangat jarang sekali dilakukan. Yang terpenting adalah Anda tidak meletakkan tas Anda di lantai ya. Jangan pernah dilakukan ya. Bagian yang ketiga adalah table setting. Ini adalah table setting untuk makan malamnya. Ada serbet, piring, sendok sup, garpu dan pisau untuk salad, garpu dan pisau untuk hidangan utama, garpu untuk hidangan penutup, sendok untuk hidangan penutup. Garpu di sini lebih panjang daripada sendoknya ya. Kemudian kita juga memiliki piring roti beserta dengan pisau menteganya. Pisau di sini tumpul ya, tidak digunakan untuk memotong roti, melainkan hanya untuk mengambil menteganya dan mengoleskannya. Selanjutnya adalah gelas. Gelas yang digunakan ada 3 jenis, disusun dari yang terpendek yaitu gelas air putih, kemudian gelas champagne, dan gelas untuk white wine. Gelas selalu diposisikan di sebelah kanan kita. Sedangkan untuk piring roti selalu di posisi sebelah kiri kita. Napkins atau serbet. Sebelum memulai makan, mari kita pasang serbet terlebih dahulu. Anda dapat melakukannya dengan 2 cara. 1, dengan garis lipatan menghadap keluar seperti ini atau sebaliknya. Garis terlipat menghadap ke dalam ke arah Anda. Yang kedua, dengan melipatnya menjadi persegi panjang. Dengan garis lipatan mengarah ke meja, dan dengan cara ini, Anda dapat meninggalkan noda pada bagian dalam, agar dari luar serbet tetap terlihat bersih. Anda juga dapat menggunakan serbet untuk mengelap kotoran di tangan Anda. Juga dapat menggunakannya untuk menyekam mulut Anda. Jika Anda ingin kamar mandi dan Anda akan kembali, maka letakkan serbet di kursi. Namun, jika Anda ingin meninggalkan meja dan tidak kembali, Anda dapat menempatkan serbet di sisi kiri piring Anda. Lipat perlahan tanpa perlu membentuknya kembali ke bentuk aslinya.
Jika Anda menjatuhkan serbet Anda dapat mengambilnya kembali atau bisa juga menunjukkan kepada pelayan bahwa Anda menginginkan serbet yang baru. Sekarang kita beralih ke gelas. Gelas yang terpendek adalah gelas untuk air putih. Gelas ini tidak memiliki batang ya, dan cara memegangnya cukup seperti terlihat pada gambar. Gelas yang berikutnya adalah gelas untuk champagne. Bentuknya lebih tipis dan lebih ramping. Biasanya agar gelembung dari champagne tetap utuh ketika kita menikmatinya, maka kita harus memegang gelas ini pada bagian batangnya, sehingga jari-jari atau tangan kita tidak memegang dinding kaca gelasnya. Kemudian yang ketiga adalah gelas untuk wine. Kita memegangnya juga sama, yaitu pada bagian batangnya. Gelas untuk red wine biasanya cenderung lebih besar dan lebih bulat dibanding gelas untuk white wine. Cara memegangnya juga sama ya, pada bagian batangnya. Hal ini dikarenakan agar kita tidak merusak temperatur dari wine itu sendiri. Seperti terlihat pada gambar ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke menu makanannya. Menu yang pertama biasanya adalah roti. Kita tidak menggunakan pisau untuk memotong roti. Jangan pernah melakukan itu ya. Roti kita belah menggunakan tangan kita sendiri. Kemudian baru kita oleskan mentega menggunakan pisau oles yang telah disediakan. Menyantap rotinya juga langsung menggunakan tangan ya, tanpa sendok ataupun garpu loh. Ingat itu. Selanjutnya adalah sup. Gunakanlah sendok sup yang sudah disediakan. Celupkan sendok sup ke tengah mangkuk, bawa ke sisi berlawanan dari mangkuk, geser dengan lembut, kemudian dekatkan sendok sup ke mulut Anda. Setelah sup biasanya adalah salad. Untuk menyantapnya, kita akan menggunakan garpu dan pisau khusus untuk salad. Kemudian ada dua cara untuk makan salad. Yang pertama adalah American style. Anda potong salad Anda, kemudian satukan salad yang sudah Anda potong pada garpu Anda. Setelah itu, Anda letakkan pisau di sisi kanan atas piring Anda. Pindahkan salad yang sudah terkumpul di garpu Anda ke tangan kanan Anda dan santaplah. Cara yang kedua adalah European style atau Continental style. Dengan menggunakan peralatan yang sama, kita potong dan kumpulkan saladnya pada garpu kita. Hanya saja kita tidak meninggalkan pisau di sisi piring atas. Kita tetap memegangnya dan langsung menyantap salad menggunakan garpu yang ada pada tangan kiri kita. Menu selanjutnya adalah main course. Kali ini kita akan menggunakan garpu dan pisau khusus untuk menyantap main course. Cara menyantapnya sama dengan salad tadi, bisa dengan American style atau dengan European style. Ketika Anda selesai makan, letakkan garpu dan pisau Anda dalam posisi jam 12 atau jam 6. Dengan garpu boleh menghadap ke atas maupun ke bawah. Anda juga dapat meletakkannya ke posisi jam 10 atau jam 4 saja. Setelah selesai main course, menu terakhir adalah dessert. Jika Anda ingin ke kamar mandi, ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dari meja dan pergi ke kamar mandi. Untuk dessert, biasanya kita gunakan sendok kecil dan garpu. Geser sendok dan garpu ke kiri kanan Anda seperti yang terlihat pada video, di mana sendok pada tangan kanan dan garpu pada tangan kiri Anda. Jadi, kita gunakan garpu untuk menahan kuenya dan sendok untuk memotong sekaligus menyantapnya. Dessert tadi adalah menu penutup kita. Dan selesai dengan rangkaian hidangan tersebut, kita dapat memanggil pelayan untuk meminta bill. Jika kita ingin meninggalkan meja dan tidak kembali lagi, jangan lupa untuk meletakkan serbet di atas meja dan di sisi sebelah kiri ya. Demikian sharing ilmu kali ini. Pesannya adalah, jangan pernah menganggap ilmu ini tidak penting, karena itu berarti 1. Kamu tidak yakin dengan kualitas diri kamu sendiri. 2. Kamu tidak yakin suatu saat akan makan di tempat yang seperti ini. 3. Kamu hanya merasa bakal selamanya ada di comfort zone kamu saja. Sekian dari saya, Diana Kasendi. Demers bisa
harus bisa, pasti bisa, bermutu.